Tak mampu bayar hutang ribuan triliun, Malaysia minta keringanan ke Jokowi. Memang benar, Kementerian Kewangan akan manage akaun kita dengan baik. Baru-baru ini, saya buat video pasal hutang isi rumah. Ini ramai yang tinggalkan komen yang bertanya, YB, betul ke Malaysia banyak berhutang dengan Indonesia? Jawapannya mudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan di-tag di TikTok Mas Farhan untuk nge-reaction video tentang adanya isu-isu hutang ke Malaysia gitu kan. Ada Indonesia itu menagih hutang ke Malaysia gitu ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan hutangnya itu katanya triliunan gitu kan. Kan bayangkan kan tidak masuk akal ya para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan masih bertanya-tanya apakah itu isunya yang menagih hutang itu apakah benar ataupun hoak. Mas Farhan kurang tahu ya para sahabat dan teman-teman. Dan mestinya kalau di akal kita sih, soalnya kalau menurut Mas Farhan sendiri, sedangkan negara Indonesia itu masih masuk negara berkembang, sedangkan negara Malaysia ini sudah masuk negara maju ya para sahabat dan teman-teman. Bahkan uangnya kan uang ringgit, kalau ditukar ke Indonesia kan banyak gitu para sahabat dan teman-teman. Mana mungkin gitu kan berhutang ke Indonesia gitu kan. Mungkin kalau ada hutang pun di video-video cuma berapa peratus gitu kan, 25% macam itulah cuma yang ada hutang gitu kan. Ke mana-mana negara mesti ada para sahabat dan teman-teman. Kalau di Indonesia jangan tanya kan waktu Mas Farhan masih sekolah dulu, waktu umur 14 tahun lah, 14 tahun Mas Farhan dulu. Kalau teacher Mas Farhan kata tuh, perkiraan kalau hutang Indonesia itu seluruh 145 juta penduduk yang berada di Indonesia untuk membayar hutangnya, anak yang baru lahir pun baru melahirkan, kalau dihitung per kepala sekitar 3 juta rupiah gitu, ke sekitar kalau duit Malaysia 1.000 ringgit gitu hutangnya para sahabat dan teman-teman. Dan bukan lagi bunga-bunganya gitu ya. Apalagi sekarang kan, kemarin juga sebelum Pak Jokowi itu sudah mau mengundurkan diri, sudah masa jabatannya habis, kan juga ada berita-berita video itu Pak Jokowi sudah habis masa kerjanya, yang presiden yang baru seperti Pak Prabowo nanti akan ada membayar hutang-hutang gitu. Bahkan naiknya hutangnya pada naik gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman mungkin penasaran seperti apa penataan videonya, dan mungkin menurut Mas Farhan ini suatu hoak lah, atau Mas Farhan kurang tahu lah. Kita tonton sama-sama. Oke, let's go. Tak mampu bayar hutang ribuan triliun, Malaysia minta keringanan ke Jokowi. Memang benar, Kementerian Kewangan akan manage akaun kita dengan baik lah. Jadi kita akan balance lah. Pandangan saya lah, kita harus kurangkan cukai syarikat. Masalahnya ialah sekarang kalau nak turunkan cukai corporate, kita tak mampu kerana utang yang begitu besar. Itu mungkin harus setiap minggu diupdate kayak minum obat Pak, supaya orang nggak lupa gitu. Sampaikan aja gitu kan. Bukan sahaja hutang ini tidak akan terus menggunung, benarnya jumlah hutang dan liability kerajaan persekutuan seperti yang difahami oleh Yang Berhormat Menteri sendiri akan mencecah 1.3 triliun lagi. Saya perlu menginformasikan bahwa saya itu orang industri. Ini saya kira sebuah informasi yang baik, tapi juga kita tidak usah senang dulu dengan hal seperti ini. Baru-baru ini, saya buat video pasal hutang isi rumah. Ini ramai yang tinggalkan komen yang bertanya, YB, betul ke Malaysia banyak berhutang dengan Indonesia? Jawapannya mudah, ya. Jawapannya tak betul.
Ya, 97.5% hutang negara adalah pinjaman dalam negara. Hanya 2.5% sahaja hutang negara adalah pinjaman luar. 2.5% ni pun adalah pinjaman dari pelbagai institusi dan pelabur asing seluruh dunia. Dari Amerika Syarikat, Eropah, China, Jepun, Singapura dan banyak lagi. Jadi, 2.5% pinjaman asing ini takkanlah Indonesia nak tapau semua. Ya, memang tak logik. Ya. Saya explain sikit cara kita meminjam, cara negara meminjam. Dia bukan macam kita nak pinjam duit member. Ya. Kita bangun tidur, call kawan. Mat, malam ni aku nak pergi dating. Pinjam RM50 boleh? Bukan macam tu ya. Salah satu cara kerajaan buat pinjaman adalah melalui terbitan bond. Lepas tu kita buat bidding atau auction. Ni macam lelong lah ya. Para pelabur akan bidding kadar pulangan atau yield serta jumlah yang ingin dilanggan. Pelabur yang bidding kadar pulangan yang paling rendah ya, berserta jumlah yang paling tinggi akan dipilih. Mungkin saya bagi contoh ya. Katakan pelabur A offer 2% untuk 10 juta ringgit. Pelabur B pula offer 1% untuk 15 juta ringgit. Jadi, mestilah kita pilih pelabur B sebab kita dapat jumlah yang lebih tinggi pada kadar yang lebih rendah. Ya, macam kita nak buat home loan. Ya, kalau kita nak pinjam duit nak beli rumah baru, ya, kita tanya bank A, bank A, berapa rate yang kita boleh dapat? Dan kita call pula bank B dan tanya berapa rate untuk bank B. Bank yang offer rate paling rendah, kita pilih untuk buat home loan. Ya, akhir kata, jarang sangatlah kerajaan nak pinjam direct dari negara lain macam kita nak pinjam duit daripada Mat tadi. Kalau nak pinjam, kita akan pinjam untuk mengikut proses bidding ya, macam yang baru saya terangkan tadi. Seperti itu para sahabat dan teman-teman, kita sudah simak para sahabat dan teman-teman videonya yang tadi itu ya. Dan di video sebelumnya di Pak Jokowi katanya menagih hutang ke negara Malaysia gitu kan. Bahkan kalau dalam beritanya itu, dalam ngomongnya itu kan, dalam cakapnya itu, kita itu bagaikan minum obat gitu, setiap hari kita harus minta gitu kan. Dan sangatlah tidak masuk akal. Dan Kementerian Keuangan Malaysia, Menteri Wang Malaysia, dia sudah angkat bicara bahwa memang isu itu tidak betul ya para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan juga kaget lah waktu pertama tengok video yang pertama tuh, memang kaget kok bisa ya, ternyata video yang pertama itu hanya hoax ya para sahabat dan teman-teman. Dan bukannya ngebanding-bandingin negara antara Indonesia dan Malaysia, tapi yang pasti negara Malaysia ini sudah menjadi negara maju gitu kan. Bahkan seperti bangunan-bangunan, highway di sini sudah cantik-cantik sangat lah. Dan sedangkan Malaysia ini sudah kereta-kereta pun semua orang sudah ada kereta, termasuk orang kaya-kaya semualah menurut Mas Farhan. Dan mana mungkin kan pinjam seperti itu. Dan kata kalau pinjaman negara itu tidak boleh, tidak macam call nak pinjam duit, tak macam tu ya para sahabat dan teman-teman. Masih ada lelong-lelong katanya Mas Farhan, kurang tahu juga sih. Gitu kan para sahabat dan teman-teman. Dan para sahabat dan teman-teman, tak usah bergaduh-gaduh lah tentang masalah hutang-hutang ini Indonesia dan Malaysia ini. Yang pasti Malaysia itu tak ada hutang dekat Indonesia, dan itu hanya hoax ya gitu para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman, dan untuk pesan-pesan untuk para sahabat TKI yang berada di Malaysia, semoga kalian semua menjadi orang yang sukses, bekerja yang rajin dan yang tekun untuk ada duit disimpan dekat Indonesia gitu, ditabung, jangan buat foya-foya ya gitu para sahabat dan teman-teman. Dan untuk adik-adik Mas Farhan yang berada di Indonesia, Mas Farhan kasih masukan, soalnya menurut Mas Farhan itu bekerja ke Malaysia itu banyak yang mengatakan tidak membutuhkan hanya ijazah gitu. Dan yang pasti kalian butuh ilmu para sahabat dan teman-teman. Ilmu harus ada, karena kalau sebenarnya untuk ijazah ke luar negeri juga dipakai juga ya para sahabat dan teman-teman. Dan ilmu itu penting jangan. Dan kalau kalian berilmu, pasti kalian tentang ini, kerja-kerja ini cepat pandai gitu para sahabat dan teman. Yang penting lagi bahasa Inggris para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan itu waktu sekolah dulu memang malas-malas lah nak belajar bahasa Inggris tuh dekat kampung,
setelah bekerja ke Malaysia ini baru tahu rasa macam mana pentingnya bahasa internasional itu, bahasa Inggeris itu. Karena kita kalau berada dekat luar negeri itu, kita beza teman, ada yang teman Thailand, ada yang Filipina, ada yang dari Nepal, ada di Bangla. Itu kita kalau pandai bahasa Inggris, kita cepat untuk berbicara, untuk belajar tentang ilmu-ilmu tentang seperti masak-masakan gitu kan. Intinya kalau yang satunya paham dan yang satu tidak paham kan nantinya kan bingung juga nak jelasin gitu para sahabat dan teman-teman. Dan untuk sementara untuk yang berada di Indonesia, sekarang Malaysia masih tutup untuk sementara lah untuk datang bekerja ini. Jadi untuk bersabarlah, insyaAllah nanti kalau buka datanglah secara sah, jangan sampai datang secara ilegal gitu para sahabat dan teman-teman. Oke gitu para sahabat dan teman-teman, mungkin apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.